Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bertemu lagi ya dengan ibu ini ya. Ketemu lagi. Kenapa saya selalu tampil di media sosial? Karena saya akan selalu berbagi ilmu kepada saudara-saudara semua ya. Karena kalau kita punya ilmu yang benar, wajib untuk menyebarkan. Itu kan yang disuruh oleh Tuhan sebagai kewajiban. Nah, tetap saya akan membahas tentang sejarah ya, supaya kita tahu sejarah yang asli, sejarah para nabi itu, supaya tidak gagal paham dalam menanggapi sejarah para nabi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah Nabi Yunus ya, saudara. Kita harus tahu Nabi Yunus itu seorang pemuda yang tampan ya, tubuhnya tinggi, kulitnya kemerah-merahan, matanya agak biru, rambutnya keriting ya, dia sangat tampan. Nah, dia itu pekerjaannya tukang kuli panggul. Kalau zaman sekarang di pasar tukang kuli panggul ya, dari orang-orang kaya itu menurunkan barang untuk dipanggul kepada kendaraannya. Itulah pekerjaan Nabi Yunus, itu seorang pemuda tukang kuli panggul ya di pasar kalau zaman sekarang. Nah, Nabi Yunus itu seorang pemuda yang sangat jujur dalam segala bidang, termasuk dia memanggul barang orang itu tidak pernah dia mencuri sedikit pun. Beda dengan rekan-rekannya yang selalu ya adalah kalau mencapit sedikit dari barang-barang tersebut. Nabi Yunus adalah orang yang sangat jujur, tidak pernah mencuri ya, dan tidak pernah berbohong. Nah, dikala itu kaum Nabi Yunus, dikala itu pekerjaan Nabi Yunus sebagai tukang kuli panggul di pasar banyak. Kalau zaman sekarang preman ya, tapi mohon maaf ya kepada preman, bukan saya menyindir, tapi ini sejarah Nabi Yunus ya, yang mengatakan kalau beliau pekerjaannya sebagai tukang panggul waktu itu di pasar, dan banyak preman-preman yang zalim kepada masyarakat waktu itu yang berdagang kecil-kecilan. Dia suka meminta uang yang berlebihan. Kalau tidak diberi oleh orang tersebut, pembunuhan merajalela, secara langsung dibunuh di sana, secara dipencit, dimutilasi, dilihat oleh orang-orang banyak. Tapi kalau dilaporkan ke pihak pemerintah, pemerintah sama sekali tidak menggubrisnya waktu itu ya, di zaman Nabi Yunus ya. Waktu itu jadi pemerintah waktu itu sangat takut kepada preman-preman. Karena apa? Kita harus tahu, karena preman-preman waktu di zaman Nabi Yunus itu jaringannya kepada pemerintah pusat dan dilindungi oleh pemerintah pusat. Maka pemerintah yang waktu itu sama sekali takut dengan preman-preman tersebut. Maka kalau ada terjadi yang membunuh secara langsung di hadapan orang banyak, akan digorok lehernya, dicadang, itu semua orang hanya menangis, tidak bisa apa-apa, dan termasuk pemerintah setempat pun tidak bisa apa-apa karena takut oleh jaringan preman tersebut. Itu di zaman Nabi Yunus ya, saudara. Dan Nabi Yunus itu sangat sedih melihat kelakuan para preman tersebut. Dia menangis, tapi dia pun tidak berani untuk melawan karena dia hanya seorang tukang kuli panggul yang tidak punya daya dan upaya. Dan akhirnya turun wahyu kepada Nabi Yunus, yaitu kitab Lauhul Mahfuz yang diberikan dahulu kepada Adam sebagai pedoman hidup, dan kepada para nabi lainnya diturunkan kepada Nabi Yunus oleh Tuhan, yaitu pedoman hidup, tata cara kehidupan dalam dunia, termasuk hukum pemerintahan yang wajib mengayomi rakyat dari rakyat besar sampai rakyat kecil, dari mara bahaya kelaparan, dari huru hara yang meresahkan masyarakat, dan dari bahaya pembunuhan. Itu diberikan kepada Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus pun secara diam-diam, karena dia pun takut ya kepada preman tersebut, secara diam-diam dia pun menyebarkan ilmu dari Tuhan itu, yaitu wahyu dari Tuhan itu, dari kitab Lauhul Mahfuz, tata cara pengadilan, hukum, dan sebagainya, itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi waktu itu, karena zaman waktu itu preman-preman sangat menguasai waktu itu, bahkan pemerintahnya pun, pemerintah yang paling bawah pun sangat takut dengan preman tersebut. Tidak ada yang menggubris sama sekali yang dibawa oleh Nabi Yunus sebagai wahyu dari Tuhan. Walaupun Nabi Yunus secara diam-diam untuk menyebarkan ilmu tersebut, karena Nabi Yunus pun kan takut, tetapi tidak ada sama sekali yang menggubris Nabi Yunus. Bahkan ada juga yang mau ikut tapi takut dengan penguasaan waktu itu. Dan akhirnya selama 10 tahun Nabi Yunus menyebarkan ilmu dari Tuhan tersebut, tapi sama sekali tidak ada yang menggubrisnya. Bahkan ada yang mau ikut pun takut, langsung ketakutan sama penguasa preman-preman waktu itu. Dan akhirnya selama 10 tahun Nabi Yunus pun hatinya sangat
kecewa dengan dirinya, bukan kepada orang lain, dengan dirinya yang tidak bisa menginsafkan manusia waktu itu. Dan akhirnya pun Nabi Yunus berdoa kepada Tuhan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Robbi, saya ini orang yang zalim, yaitu tidak bisa mengemban amanah dari Tuhan, tidak bisa menginsafkan manusia waktu itu. Jadi Nabi Yunus itu berdoa itu merasa dirinya zalim karena dia tidak bisa mengemban amanah dari Tuhan yang sebenarnya tidak bisa menginsafkan manusia waktu itu. Dan Tuhan pun memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk pergi dari negeri itu. Kau pergi ke sebelah utara, ke sebelah laut, dan kau pergi naik kapal. Itu yang wahyu dari Tuhan. Dan Nabi Yunus pun akhirnya pergi ke sebelah utara, dan dia pun ke sebelah laut dan naik kapal laut. Dan di tengah-tengah kapal laut ada bencana yang sangat dahsyat, yaitu ada angin puting beliung yang sangat besar. Yaitu Tuhan telah mengajak manusia waktu itu yang zalim kepada ajaran Nabi Yunus sebagai wahyu dari Tuhan. Jadi negeri yang sangat biadab, sebagai banyak preman-preman yang merajalela pemalakan, uang tidak diberi uang oleh rakyat kecil, membunuh secara sadis karena dilindungi oleh pemerintah, karena jaringan tersebut sampai ke pemerintahnya. Jaringan preman itu ada yang memimpinnya, yaitu pemerintah yang di atas. Dan akhirnya diberi bencana oleh Tuhan atau ajab angin yang sangat besar, yaitu puting beliung, sampai negeri itu hancur porak-poranda dan banyak yang mati, termasuk preman-preman dan pemerintah yang zalim waktu itu meninggal dalam mengenaskan sebagai ajab dari Tuhan. Dan akhirnya Nabi Yunus di tengah laut tersebut ada angin puting beliung sampai kapal laut tersebut terkeram. Dan akhirnya Nabi Yunus pun masuk ke dalam laut, dan ada ikan hiu yang sedang ngangah, begitu ya, ikan hiu perempuan yang sedang ngangah. Dan akhirnya masuklah Nabi Yunus ke dalam perut ikan hiu. Tetapi Tuhan memberi mukjizat kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak mati dalam ikan hiu tersebut, dalam perut ikan hiu tersebut. Dia hidup biasa karena ada oksigen yang diberikan oleh Tuhan sebagai mukjizat. Dan selama setahun di dalam perut ikan hiu, akhirnya ikan hiu pun terdampar di negeri itu sendiri dan memuntahkan Nabi Yunus. Dan setelah Nabi Yunus keluar dari ikan hiu, dia pun pergi lagi